Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah memberikan sedikit dari rezeki kalian untuk mendukung, memberi dorongan semangat, baik melalui langganan, super chat, atau traktir. Semoga kebaikan kalian tidak pernah putus dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlipat ganda. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu meninggalkan like dan komentarnya di setiap video. Semoga kalian semua selalu diberikan suasana hati yang baik dan selalu diliputi kegembiraan yang tiada habisnya. Di atas kabut kelabu yang tak berujung, istana megah itu berdiri dengan hening. Begitu Emlyn White, yang sekali lagi tiba di tempat ini, mendapatkan kembali penglihatannya, ia melihat Nona Justice di seberangnya, sedang memandang ke ujung meja panjang berbintik-bintik, sebelum menyapa dengan ceria, "Selamat siang, Tuan Fool." Audrey menyapa semua orang satu persatu, dimulai dari The Fool, dan berakhir pada The World. Urutan ini bukan berdasarkan susunan tempat duduk, melainkan berdasarkan urutan kartu tarot. The Fool adalah awal yang mengandung segala kemungkinan, sedangkan The World adalah akhir yang melambangkan sublimasi sempurna. Ini adalah sedikit kecenderungan obsesif-kompulsif dari Nona Audrey, seorang penggemar mistisisme. Kebiasaan itu mulai muncul seiring bertambahnya jumlah anggota klub tarot. Dia benar-benar gadis bangsawan yang tak banyak beban. Emlyn sengaja memberikan penilaian mendalam, dan dengan sopan membalas salam itu. Dalam proses tersebut, dari sudut matanya, ia melihat The Sun. Ia tak bisa menahan diri untuk teringat pada hari-hari belakangan ini, ketika ia mempelajari sejarah terperinci Sanguin, di kediaman Baron Waymendi. Ada begitu banyak detail yang tidak ku ketahui. Memang ada perbedaan antara peneliti profesional dan penggemar amatir, tetapi mulai minggu ini, aku, Emlyn White, akan menjadi peneliti profesional. Baron Waymendi tidak pernah menyebutkan apapun yang berkaitan dengan kota perak, jadi aku tak bisa bertanya langsung kepadanya. Sebagai mesias rahasia kaum Sanguin yang memikul banyak rahasia, aku harus berhati-hati dalam hal semacam ini. Mengikuti kelas setengah hari, dan pergi ke katedral setengah hari, sebelum menemani boneka-boneka di malam hari, tampaknya merupakan kehidupan yang cukup baik. Pikiran Emlyn perlahan-lahan menyebar. Tiba-tiba, ia mengernyit dan menyadari sebuah pertanyaan yang sangat penting. Kenapa aku masih pergi ke gereja Harvest setiap hari? Ya, sebagai Sanguin bangsawan, ia harus menuntaskan apa yang telah ia mulai. Belakangan ini ada banyak pasien. Reputasi yang menyebar ternyata bukan hal yang baik. Alis Emlyn perlahan mengendur, menjadi kerutan yang lebih lembut. Ia melihat bahwa Nona Justice telah menyelesaikan salamnya. Ia mengangkat tangan untuk mengetuk meja, dan menatapnya. "Barang yang kau butuhkan?" Audrey menekan tangan kanannya ke bawah, memberi isyarat agar ia berhenti, lalu berkata dengan senyum tipis, "Kita akan membicarakannya pada sesi transaksi. Sekarang adalah waktu pembacaan Tuan Fool." Dari nada bicara Tuan Vampir, pasti ada setidaknya satu buah dari Tree of Elders, dan darah Mirror Dragon. "Audrey, kau akan segera menjadi seorang psikiatris. Kau hampir menjadi Beyonder urutan menengah." Suasana hati Audrey kian cerah, sudut matanya dipenuhi senyum. Ia memandang sosok di balik kabut tebal, dan berkata dengan nada bersemangat, "Tuan Fool yang terhormat, aku mendapatkan 3 halaman buku harian Rosel lagi. Tinggal kurang 4 halaman. Ia mengatupkan bibirnya sambil berpikir. Dengan Nona Justice memberi contoh, Force juga berkata, "Tuan Fool, aku juga memiliki 3 halaman baru dari buku harian Rosel." Ia pun penuh antisipasi terhadap pertemuan tarot kali ini, karena ramuan apprentice keduanya dicerna jauh lebih cepat dari perkiraan. Bahaya laten telah sepenuhnya disingkirkan 2 hari yang lalu. Derek segera menyusul, "Tuan Fool yang terhormat, aku telah menyalin beberapa legenda tentang dewa-dewa kuno." Lalu ia berkata kepada The Hanged Man, "Aku juga telah membuat tabel daftar monster di sekitar wilayah itu. Dia benar-benar anak baik yang tak perlu diingatkan." Klein, yang memperoleh hasil panen melimpah, menghela napas penuh perasaan. Sungguh, dia sama sekali tidak berkembang. Meskipun ini menurunkan tingkat kesulitanku dalam memperoleh keuntungan, hal ini juga menyembunyikan resiko kehilangan pasokan dari kota perak.
Paparan adalah masalah yang membutuhkan kewaspadaan terus-menerus. Alger menggelengkan kepala hampir tak terlihat. Buku harian Rosel dan legenda dewa-dewa kuno segera muncul di telapak tangan Klein. Ia menelusurinya dengan cepat dan mendapati bahwa 2 dari 6 halaman buku harian itu adalah pengulangan dari masa lalu. Misalnya, salah satu halaman yang disumbangkan Nona Justice cocok dengan halaman yang pernah diserahkan The Hanged Man di pertemuan yang lalu. Ini tak terelakkan, kecuali aku benar-benar bisa mengajari mereka bahasa Mandarin sederhana. Klein menghela napas dan mengirim 2 halaman buku harian itu ke belakang. 4 halaman sisanya tidak mengandung informasi yang terlalu berharga. Sebagian besar berasal dari periode ketika Rosel kehilangan idealismenya dan terobsesi dengan uang, dengan teks yang dipenuhi kalimat seperti, "Apa yang kutemukan hari ini? Apa yang akan kutemukan besok? Berapa koin emas yang bisa dijual? Atau berapa banyak investasi yang kuterima?" Hampir membuat Klein kehilangan kendali atas ekspresinya, ingin menampar halaman-halaman buku harian itu ke wajah Rosel. Pada saat ini, Audrey dengan tajam menyadari bahwa kartu Black Emperor telah kembali ke sisi tangan Tuan Full dan diletakkan tertelungkup. Jadi memang dianugerahkan kepada utusan yang diberkatinya. Apakah untuk membantunya menyelesaikan suatu misi? Atau ada kemungkinan lain bahwa ini adalah kartu blasphemy yang baru, bukan yang asli? Audrey menebak-nebak dengan penuh minat. Setelah membalik-balik halaman buku harian, Klein menahan dorongan untuk menarik napas dalam-dalam demi menenangkan hatinya, lalu menatap legenda dewa-dewa kuno yang diberikan oleh Little Sun. Deskripsinya cukup kasar. Ia membagi 8 dewa kuno dari zaman kedua ke dalam 3 kubu. Raja Raksasa, Aurmir. Raja Elf, Soniatrim. Dan leluhur vampir, Lilith, adalah sekutu yang bertempur melawan naga imajinasi, Ankeweld. Leluhur Phoenix, Greygrace. Dan Raja Mutan, Kvastir. Adapun Raja Iblis, Farbauti, dan Serigala Iblis Pemusnah, Phlegrea, adalah pihak yang ingin menggulingkan seluruh tatanan dan merusak semua makhluk hidup. Dalam catatan Kota Perak, 8 dewa kuno digambarkan sebagai brutal, jahat, kejam, dan mengerikan. Bahkan leluhur vampir, Lilith, yang secara lahiriah tampak paling normal dan digambarkan sebagai perwujudan keindahan, memiliki sisi menjijikan dan ganas. Misalnya, dia dapat memanifestasikan diri menjadi rangkaian pegunungan daging. Di atasnya tumbuh berbagai organ reproduksi yang menyemburkan kabut hitam kental, sambil terus-menerus melahirkan berbagai makhluk aneh. Semua makhluk kuat yang mendekati dia akan diliputi hasrat kawin dan berkembang biak, berubah menjadi organ berjalan. Dan semua makhluk hidup yang melihat pemandangan ini, selain dewa-dewa kuno lainnya, akan kehilangan akal sehat tanpa pengecualian, atau bermutasi di tempat, sementara yang lain menjadi gila. Catatan Kota Perak berasal dari teks-teks kuno Istana Raja Raksasa. Tentu saja, itulah klaim mereka. Aku tak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa ini adalah upaya untuk mendiskreditkan sekutu. Aspek ini cukup mirip dengan kehilangan kendali dari Primordial Moon yang disembah oleh kaum Sanguin. Apakah ini salah satu ciri ketika mengikuti jalur Moon hingga akhir? Memikirkan hal itu, Klein hampir mengangkat kepala untuk melirik Emlyn White. Dalam legenda Kota Perak, leluhur vampir Lilith memang menguasai bulan merah. Selama dia menghendakinya, dia bisa membuat Blood Moon muncul setiap hari, selama 365 hari dalam setahun, memungkinkan energi negatif mengamuk di daratan, dan dunia roh berinteraksi dengan realitas untuk waktu yang lama, melepaskan tak terhitung monster dan roh jahat yang tak terkatakan. Inilah kekuatan seorang dewa. Aku penasaran apa perbedaan antara dewa-dewa kuno dan dewa sejati masa kini. Mengapa semuanya tampak seperti dewa jahat? Dalam legenda kaum Sanguin, Lilith tidak seperti itu. Apakah salah satu dari kedua pihak ini berbohong? Atau mungkinkah terjadi perubahan di tengah jalan, dari yang tercatat di Kota Perak, menjadi yang digambarkan dalam legenda Sanguin? Klein mengalihkan pandangannya, dan mencatat detail-detail itu. Ia membuat kertas di tangannya menghilang, dan sedikit bersandar ke belakang. Kalian boleh mulai. Dengan mata berbinar, Audrey menatap Emlyn White dan segera berkata, Tuan Moon,
Apakah kau punya kabar tentang buah Tree of Elders dan darah Mirror Dragon? Emlyn menganggukkan dagunya dan berkata, totalnya 750 pound. Cukup bayar jumlah itu dan semuanya akan menjadi milikmu. Dan tentu saja, ada pembayaranku. 100 pound. Audrey sama sekali tak memedulikan harga total, dan dengan gembira menjawab, setuju. Aku berharap transaksi ini bisa selesai hari ini atau besok. Tak masalah. Emlyn, yang akan mendapatkan 100 pound, tak bisa menolak permintaan Nona Justice. Keren. Audrey menurunkan tangan kanannya, mengepalkannya, dan memompa ringan 2 kali. Pada saat itu, Alger menoleh untuk menatap Tuan Vampir. Apakah kau masih menginginkan warisan Baron Sanguin itu? 4.500 pound? Itu harga terbaik yang bisa kudapatkan untukmu. Sebenarnya, sang bajak laut bersedia melepasnya seharga 3.200 pound. Ekspresi Emlyn berubah kaku. Kalau hanya 1.000 pound, aku pasti akan mengambilnya, tapi ia membalas dalam hati. Meskipun anggota keluarganya adalah apoteker dan dokter yang cukup baik, dengan penghasilan tahunan yang lumayan, serta usia panjang yang memungkinkan mereka menabung kekayaan, Emlyn tak pernah bisa menyimpan uang sejak ia jatuh cinta pada boneka. Dari waktu ke waktu, ia bahkan memesan boneka khusus. Bahkan jika 100 pound yang belum ia terima dihitung, tabungan pribadinya pun tak mencapai 500 pound, di mana 150 pound diantaranya berasal dari kontribusi detektif Sherlock Moriarty. Aku akan kupikirkan lagi, kata Emlyn dengan susah payah, tiba-tiba merasa bahwa ia harus menemukan cara untuk cepat mengumpulkan uang. Orang ini, Emlyn, baru saja mengeluarkan suara kemiskinan. Melihat adegan ini, Klein dengan gembira bergurau dalam hati. Sebagai teman Tuan Vampir di dunia nyata, Klein pernah mendengarnya menyebut bahwa selama bertahun-tahun, ia telah menghabiskan lebih dari 7.000 pound untuk boneka, membuat Klein tercengang akan harga boneka, dan betapa borosnya Emlyn. Tak masalah, The Hanged Man tak menekan lebih jauh. Ia beralih kepada Audrey. Nona cantikku, sang artisan telah menyelesaikan pekerjaannya, dan memperoleh sebuah item yang cukup mistis. Item ini memungkinkanmu benar-benar mengubah penampilan, sekaligus memberimu 3 kekuatan Beyonder. Pengendalian api, transfer kerusakan, dan intuisi bahaya. Ini meningkatkan keseimbangan dan kelincahanmu. Ini adalah topeng perak, tetapi juga bisa menjadi topi atau anting. Ia bisa mengubah penampilannya, dan kau bisa memberinya nama. Tentu saja, ia juga memiliki cacat kecil. Saat kau memakainya, emosimu akan diperkuat, dan kau harus belajar mengendalikan dirimu. Harganya 5.500 pound. Pada titik ini, The Hanged Man terkekeh dan berkata kepada The World, karakteristik Beyonder yang kau berikan bernilai 4.500 pound, dan keahlian artisan bernilai 1.000 pound. 4.500 pound. Jauh lebih baik dari yang kuduga. Meski ada komisi 15%, artinya 675 pound untuk Tuan Hanged Man. Klein segera mengendalikan The World dan mengangguk setuju. Itu bukan masalah. Emosi akan diperkuat. Menurut Nona Escalante, ketika aku maju menjadi psikiatris, aku akan memiliki kemampuan untuk memengaruhi suasana hati dan kondisi mental orang lain. Seharusnya aku juga bisa melakukan hal yang sama pada diriku sendiri. Ya, cacat itu bukan masalah. Audrey mengangguk ringan. Aku akan membayar dalam 2 hari setelah menerima item mistis itu. Agar tidak membocorkan rahasia klub tarot, ia harus menunggu sampai menerima item tersebut sebelum bisa meminta penggantian biaya dari ayahnya. Tentu, The Hanged Man sama sekali tidak khawatir akan kredibilitas Nona Justice. Kaya sekali. Emlyn dan Force merasakan kegelisahan pada saat yang sama. Klein menghembuskan napas lega pelan. Ini berarti lebih dari 3.000 pound miliknya akan segera tersedia. Terima kasih Nona Justice. Ia diam-diam menggambar bulan merah dalam hatinya. Terus terang saja, meskipun Alger telah memperkirakan bahwa Nona Justice tidak akan menawar, dan fakta bahwa item mistis itu
memang bernilai sekitar 5.500 pound, dia tetap merasakan ketidaknyamanan yang kuat atas tindakan seperti itu. Rasanya seperti setelah semua kerja keras yang dia lakukan untuk menghasilkan keuntungan besar, uang yang dia peroleh bahkan tidak lebih banyak dari uang jajan gadis itu. 675 pound dibagi dari The World, dan biaya artisan hanya 600 pound. Aku akan mendapatkan keuntungan bersih 400 pound. Aku telah menghasilkan total 1075 pound dari transaksi ini. Tetapi The World bukanlah sosok sederhana. Dia memiliki banyak karakteristik Beyonder dan formula ramuan, dan dia terlibat dalam begitu banyak peristiwa. Dia mengetahui cukup banyak informasi penting, tidak sepadan memicu konflik dengannya, hanya demi beberapa ratus pound. Kalau tidak, aku sebenarnya bisa menekan harga karakteristik Beyonder miliknya hingga di bawah 4.000 pound. Pikir The Hanged Man dengan penuh penyesalan. Saat The Fool bersukacita atas prospek menerima 3.825 pound, Derek menatap wanita di hadapannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Magician, kantung perut Spirit Eatermu sudah siap." Luar biasa. Force menghela napas lega. Aku akan membayar 300 pound tunai kepada Tuan Hangman. Mendengar ini, semangat Alger pun terangkat. Dia segera meminta izin kepada The Fool, yang duduk di ujung meja perunggu panjang, untuk memunculkan formula ramuan. Beberapa detik kemudian, dia menuliskan formula Solar High Priest di atas perkamen kulit kambing berwarna coklat kekuningan di depannya. Urutan 7. Solar High Priest. Bahan utama: 1 sisir merah daun rooster, 1 buah dari Radiant Spirit Factory. Bahan tambahan: 100 ml darah daun rooster, 10 tetes minyak esensial matahari, 8 gram bubuk jeruk sitrun berjari, dan 5 gram lava yang telah memadat. Meskipun klien tidak dengan sengaja mengintip formula ramuan ini, isi yang dimunculkan berkat dirinya tetap terpantul di dalam benaknya. Selama dia bersedia menggunakan ramalan mimpi untuk mengingatnya kembali, dia akan langsung memperoleh pengetahuan yang sesuai. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Benar-benar, menjadi sebuah platform itu paling menguntungkan." Derek menerima lembar perkamen itu dengan penuh harap, menatapnya dengan lega dan antusias. Kemudian, dia memunculkan daftar monster yang ditemukan di wilayah sekitar kota Perak, membiarkan The Hanged Man memilih bahan Beyonder yang akan digunakan untuk menyeimbangkan selisih harga. Alger dengan tenang dan hati-hati memeriksa daftar tersebut, memperoleh pemahaman yang jelas mengenai situasi di sekitar kota Perak. Setelah itu, dia memilih 3 bahan yang dia tahu memiliki pembeli dan harga yang pasti. Setelah ini, aku akan bisa menjualnya dalam 2 hari dan memperoleh sekitar 1.000 pound. Jika ditambah 300 pound dari Nona Magician dan 1.075 pound sebelumnya, akhirnya aku akan punya cukup uang untuk membeli bola mata Dragon Eye Sea Condor. Merasa lelah, Alger menoleh ke samping dan berkata kepada Force, "Nona Magician, kamu bisa menyiapkan transaksi untuk bola mata Dragon Eye Sea Condor." The Hangman saat ini memiliki kurang dari 20 pound, dan bahkan biaya artisan yang telah dia bayarkan di muka pun merupakan hasil pinjaman berkat jaringan relasinya yang luas. Namun, pada akhir transaksi ini, aset tunainya akan mencapai 2.375 pound, cukup untuk menutupi 2.000 pound yang dibutuhkan untuk bahan utama. Force teringat kerugian yang dideritanya minggu lalu di tangan Tuan Hanged Man, dan menjawab dengan sedikit rasa tidak puas, "Baiklah." Baginya, berapa banyak keuntungan yang akhirnya dia peroleh dari kesepakatan ini, bergantung pada gurunya, Dorian Gray. Dia tidak akan mendapatkan apapun di luar apa yang bersedia dibagikan kepadanya. Di akhir segmen transaksi, klien mengendalikan The World untuk mencari pembelian sisa spiritualitas Raid kuno dan sepasang mata dari gargoyle bersayap 6. Adapun penjualan atau proses pembuatan kandung kemih Murloc menjadi item mistis, untuk sementara dia tidak berniat melakukannya melalui klub tarot. Dia ingin menggunakannya sebagai katalis untuk memperluas jaringan sosial dan jalur sumber daya di laut. Setelah pertemuan tarot hari ini, Nona Justice akan menyelesaikan pengumpulan bahan untuk ramuan psikiatrisnya
Dan hal yang sama berlaku untuk ramuan Trickmaster milik Nona Magician. Sekarang Little Sun telah memiliki formulanya, dia akhirnya bisa berusaha menuju urutan 7. Dia selangkah lebih dekat untuk memberiku cara menghilangkan korupsi mental di dalam sebuah karakteristik Beyonder. Tuan Hangman akan segera menerima salah satu bahan utama Wind Blast, jadi hanya tersisa satu rintangan terakhir sebelum dia mencapai urutan 6. Hanya Emlyn yang belum mengambil keputusan atau menemukan solusi. Klein menatap sekeliling dan berkata sambil terkekeh, "Lanjutkan pertukaran bebas kalian." Audrey hendak mengatakan sesuatu karena kebiasaan, tetapi setelah dipikirkan dengan seksama, dia merasa tidak ada kabar yang bisa dibagikan minggu ini. Selain banyaknya pesta dansa yang kuhadiri, dan 2 kelas psikologi, hanya ada urusan tentang kepulanganku ke Eastchester County yang bisa dibicarakan, tapi itu tidak perlu. Dia mengatupkan bibirnya dan tetap diam. Force, yang masih berada dalam kondisi lesu akibat liburan tahun baru, terus membiarkan pikirannya kosong. Dia berkomentar dengan perasaan agak bersalah. Backlund masih berada di bawah tekanan tinggi seperti sebelumnya. Jangan mengambil resiko apapun, kecuali kau seorang Beyonder resmi. Benarkah? Emlyn, yang selama ini berperilaku cukup baik, mengerutkan kening dengan ragu. Sebagai seorang vampir yang menjalani gaya hidup teratur, dia tidak bisa merasakan penderitaan akibat dihentikannya semua pertemuan Beyonder. The Hanged Man mengangguk dan berpikir sejenak. Lalu dia berkata kepada The Sun, "Jangan ceroboh. Sebelum mengadakan ritual pengorbanan, sebaiknya pastikan bahwa kepala yang memimpin tim eksplorasi tidak berada di kota Perak, atau dia sedang sibuk dengan urusan lain." Tuan Hanged Man, maksud Anda kepala itu mungkin telah menyadari siklus takdir yang berulang? Tanya Derek dengan terkejut. The Hanged Man menjawab dengan serius. Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Namun, aku tidak bisa memastikan, karena aku tidak cukup tahu tentang kota Perakmu. Setelah mengatakan itu, dia menyembunyikan senyumnya, dan memasang ekspresi serius. Derek berkata dengan penuh penyesalan. Ada banyak hal yang juga tidak aku yakini. Alger menghela napas dalam hati, menyingkirkan emosi kecewanya. Singkatnya, kehati-hatian dan kewaspadaan akan membuatmu hidup lebih lama. Terima kasih atas pengingatnya, kata The Sun dengan tulus. The Hanged Man menarik kembali pandangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Akhir-akhir ini, laut relatif tenang." "Tidak, itu hanya perasaanmu saja." Klein membalas dalam hati, lalu mengendalikan The World untuk berbicara dengan suara serak. "Kebetulan aku mendengar sesuatu tentang laut." Tanpa menunggu The Hanged Man bertanya, dia menatap Justice dan The Magician. "Nona-nona, bisakah kalian membelikanku sebuah radio transceiver?" "Aku bisa mencobanya." Force menyetujui tanpa terlalu memperhatikannya. Karena dia akan segera meninggalkan Backland, Audrey hanya bisa berkata, "Maaf." Setelah menyepakati kesepakatan ini, The World berdehem dan berkata, "Masalah itu ada hubungannya dengan gereja Storms." "Ada hubungannya dengan gereja? Mengapa aku tidak menerima pemberitahuan apapun? Apakah memang tidak perlu diteruskan ke orang selevelku?" The Hanged Man mengerutkan kening dan menunggu dengan sabar agar The World menjelaskan lebih rinci. The World awalnya ingin menyapu The Hanged Man dengan tatapan menggoda, tetapi karena sulitnya rangkaian gerakan itu, dia hanya bisa menyerah dengan menyesal. Dengan tawa berat dan serak, dia berkata, "Sebuah kebiasaan lama di pelabuhan Bansi dihidupkan kembali. Beberapa penduduk menjadi bid'ah, dan bahkan seorang uskup dari gereja Storms pun terkorupsi. Aku mendengar masalah itu telah diselesaikan, tetapi cukup banyak orang yang tewas." Pelabuhan Bansi. Alger mengingat situasi daerah tersebut, dan menjelaskan kepada Nona Justice, dan yang lainnya yang masih kebingungan. Di sana ada kebiasaan pengorbanan hidup, dan targetnya adalah roh jahat bernama Dewa Cuaca. Di luar negeri, di Southern Continent, ada cukup banyak roh jahat semacam ini. Di permukaan, tampaknya mereka telah dibersihkan, tetapi sebenarnya mereka terus hidup dalam keadaan aneh. Banyak orang tiba-tiba meninggal di tempat-tempat itu. Hehe, belum tentu karena penyakit.
Jika kalian memiliki rencana perjalanan atau petualangan serupa, jangan ceroboh. Alger mencoba menggambarkan apa yang terjadi di Pelabuhan Bansi sebagai sebuah kecelakaan, sesuatu yang masih dalam batas pemahaman. Tiba-tiba, dia mendengar tawa yang cukup dalam. Tawa itu berasal dari ujung meja panjang yang bernoda. Tuan Ful. The Hanged Man tiba-tiba menoleh. Tuan Ful. Pelabuhan Bansi tidak sesederhana kelihatannya. Audrey segera menatap Tuan Ful, yang duduk tegak di kursi sandaran tinggi. Menyadari tatapan kebingungan, rasa ingin tahu, atau antusiasme, klien tertawa santai, dengan sedikit nuansa nostalgia dalam suaranya. Ini mengingatkanku pada seorang King of Angels. Seorang King of Angels. Masalah Pelabuhan Bansi melibatkan seorang King of Angels. Mata Audrey membelalak penuh antisipasi, menunggu apa yang akan dikatakan Tuan Ful selanjutnya. Seorang King of Angels. Force menarik napas dalam-dalam, ekspresinya agak pahit. Mengapa semua yang dibicarakan di klub tarot selalu tentang turunnya True Creator, kebangkitan primordial Demones, dan kemunculan kembali seorang King of Angels? Aku ini baru urutan 9. Dia ingin mendongak ke langit, dan menghela napas panjang. Di sisi lain, Emlyn merasakan kegembiraan yang membingungkan, setelah menemukan alasan lain, mengapa leluhurnya memintanya berdoa kepada The Fool. Seperti yang diduga, ini adalah pertemuan para Mesias, yang mempersiapkan diri menghadapi kiamat. Kitalah orang-orang terpilih, yang secara bertahap akan menghadapi eksistensi jahat seperti King of Angels, Primordial Demones, True Creator, dan seterusnya. Emlyn memiliki dorongan untuk segera menyetujui kesepakatan yang diajukan The Hanged Man, tetapi fakta bahwa dia tidak punya uang, dengan kejam menghancurkan fantasi itu di benaknya. King of Angels yang mana? Dalam kesempatan langka, Derek ikut bergabung dalam percakapan, bersama Nona Justice dan yang lainnya. Seorang King of Angels. Rahasia apa yang disembunyikan Pelabuhan Bansi? Alger menunggu jawabannya dengan penuh perhatian. Melihat bahwa Tuan Ful tidak berniat melanjutkan, Audrey tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang terhormat Tuan Ful, King of Angels yang mana? Klien bersandar di kursinya, terkekeh, dan berkata, Medici, yang mendirikan Rose Redemption. Keturunannya tinggal di Binsi. Rose Redemption. King of Angels yang berkaitan dengan True Creator. Audrey tidak menyangka bahwa masalah ini memiliki banyak lapisan, dan setiap lapisan lebih serius dari yang sebelumnya. Dia secara refleks bertanya, Binsi? Itu adalah nama lama Bansi. Jawab Alger dengan suara rendah, sambil mengepalkan tangannya. Dia tidak lagi mampu membayangkan kebenaran di balik masalah ini. Dia hanya tahu bahwa insiden tak terduga di Pelabuhan Bansi mungkin belum berakhir. Bahaya yang dapat menelan manusia masih bersembunyi di dalam bayangan. Dia tidak tahu banyak tentang istilah Rose Redemption, hanya mengetahui bahwa itu ada hubungannya dengan kuil True Creator dan Angel of Fate, Ouroboros, tetapi tidak dapat memastikan apa sebenarnya yang diwakilinya. Singkatnya, tingkat masalah ini berada jauh di luar imajinasiku. Alger menatap ujung meja panjang yang bernoda, dan tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya, bahwa Tuan Ful benar-benar mengenal 8 King of Angels, dan mengetahui banyak rahasia. Pada saat itu, dia teringat sesuatu. Di pertemuan minggu lalu, Nona Justice telah menanyakan tentang King of Angels lainnya, dan jawaban Tuan Ful adalah, bahwa kami akan berhubungan dengan mereka di masa depan. Dan hanya seminggu kemudian, kami benar-benar telah bersentuhan dengan King of Angels yang baru. Tuan Ful telah meramalkan ini. Pupil mata Alger menyusut saat dia menundukkan pandangannya dengan ketakutan.